Salam, selamat bertemu kembali di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita pada hari ini akan mendengarkan renungan suara penyegaran. Biarlah melalui renungan ini kita boleh dikuatkan dan disegarkan kembali. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 dan 2. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kita semua percaya bahwa kita adalah pribadi yang dicintai Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan. Karena itu membuat diri kita merasa lebih aman, lebih tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Tetapi ada banyak orang yang ketika mengerti sebuah kata jikalau bukan Tuhan, itu membuat dirinya menjadi malas, membuat dirinya menjadi tidak melakukan sesuatu, membuat dirinya tidak berbuat apa-apa. Nah, ini yang seringkali salah. Jikalau bukan Tuhan, itu berarti bahwa kita harus mengerti sesuatu yang lebih utama daripada segala hal yang kita kerjakan. Artinya ketika kita mengerti bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, itu berarti kita harus tahu bahwa Tuhan harus ditempatkan di tempat yang pertama. Tuhan harus mendapatkan porsi yang utama dalam segala aktivitas kita. Karena jikalau tanpa perkenanan Tuhan, jikalau tanpa persetujuan Tuhan, jikalau tanpa kehendak Tuhan, apa yang kita bangun akan menjadi sia-sia. Sia-sia dalam arti kita berjalan tanpa kehendak Tuhan, kita berjalan tanpa perkenanan Tuhan, kita berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Sia-sialah usaha membangunnya. Bisa jadi di tengah jalan, tanpa perlindungan Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan, ada sesuatu hal yang membuat kita tidak bisa melanjutkannya, atau bangunan kita roboh atau terhenti di tengah jalan. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya bahwa adanya Tuhan itu justru membuat keamanan dalam diri kita. Kita tenang, kita aman. Di dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tidak aman di saat-saat ini, itu kita harus mengerti betapa pentingnya kita mengutamakan Tuhan. Kita menjaga diri kita supaya kita tidak sakit. Kita menjaga diri kita supaya kita tidak mengalami sebuah bencana. Kita menjaga diri kita supaya kita tidak mengalami sebuah kebobolan. Tetapi hal itu mungkin kita mengerjakannya dengan kekuatan sendiri. Tetapi biarlah malah saat ini kita mengerjakannya dengan mengerti bahwa Tuhanlah yang harus mengawal kehidupan kami. Ketika Tuhan mengawal kehidupan kita, kemanapun kita berjalan, kita aman karena ada Tuhan yang mengawal kita. Tuhan melindungi kita dari sakit penyakit, kita melindungi kita daripada kemiskinan, Tuhan melindungi kita daripada kegagalan, Tuhan melindungi kita daripada musuh yang berusaha menjatuhkan kita dan mau menggagalkan kita. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang lalu, biar itu membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bukan berarti saudara lalu malas, tidak bangun pagi, lalu bangun siang, lalu sudah bekerja cuma sebentar saja. Tapi artinya bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang bekerja, bertindak, dan melakukan sesuatu tanpa mengandalkan Tuhan. Jadi bagi saudara yang mengandalkan Tuhan, bagi saudara yang percaya kepada Tuhan, bagi saudara yang mengasihi Tuhan, saya yakin saudara dan saya akan menjadi pribadi yang giat. Saudara dan saya menjadi pribadi yang aktif. Saudara dan saya menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Karena kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus bekerja, kita harus beraktivitas. Karena dengan aktivitas kita bisa membantu pekerjaan Tuhan, kita bisa membantu keluarga kita juga bisa membantu orang-orang yang lemah. Aktivitas kita lah dan pekerjaan kita lah yang membuat kita mampu melakukan itu. Dan kita tetap giat di dalamnya. Tetapi dalam kegiatan kita tersebut kita harus mengerti bahwa kita harus menempatkan Tuhan di atas segala sesuatunya. Tanpa Tuhan, sia-sia kita bangun pagi-pagi.
Kita duduk sampai jauh malam, bahkan memperoleh dengan roti dengan susah payah. Biarlah kita boleh mengandalkan Tuhan dan boleh menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa perkenanan Tuhan, kita tahu apa hasilnya. Kita mengutamakan Tuhan. Itulah topik firman Tuhan pada hari ini. Utamakanlah Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita sia-sia. Segala sesuatu yang kita peroleh tanpa Tuhan, tanpa kehendak Tuhan, hanya mendatangkan sebuah ketidakberkenanan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita menyerahkan sesuatu kepada Tuhan, kita mengharapkan Tuhan, kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Dia akan membangun, dia akan menyertai, dia akan menjaga, dia akan mengawal, dan dia akan menambahkan lebih lagi kepada orang yang bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Dia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Pastikan diri saudara dan saya adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat ketiga dikatakan bahwa tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ia memberikan kepada orang yang dicintainya. Siapa yang dicintainya? Yaitu orang yang mengasihi Tuhan, yang dikenal oleh Tuhan. Orang yang dicintainya pasti dikenal oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Pastikan itu dalam kehidupan kita. Kita dicintai oleh Tuhan. Bagaimana kita mengerti bahwa kita dicintai oleh Tuhan? Kesaksian batinnya saudara yang mengatakannya. Bagaimana saudara mengerti bahwa saudara adalah orang yang dicintai oleh Tuhan? Firman Tuhanlah yang mengatakannya. Bagaimana saudara mengerti bahwa saudara adalah orang yang dicintai Tuhan? Saudara melihat bukti Kristus mati di kayu salib untuk saudara. Bagaimana saudara mengerti bahwa saudara yang dicintai oleh Tuhan? Itu ada hubungannya di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10. Saya bacakan buat saudara. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 14 sampai 16. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Nah, Tuhan mengenal orang yang dicintainya. Saudara dan saya yang dicintai oleh Tuhan, Tuhan mengenal saudara. Tapi saya harus mengerti bagaimana kita mengerti bahwa kita dicintai oleh Tuhan dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara mengenal dia? Pastikan diri saudara mengenal dia dengan baik. Mengenal siapa dia? Mengenal siapa dia sebagai saudara di hadapan saudara? Mengenal saudara secara pribadi dalam hubungannya saudara dengan Tuhan. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Lihatlah, kalau saudara adalah domba Tuhan, Tuhan memberikan nyawanya untuk saudara. Saudara mengasihi dia, bagaimana saudara tahu? Saudara adalah sebagai domba yang mendengarkan dia. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba ini harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bagaimana saudara mengerti bahwa saudara adalah pribadi yang dicintai oleh Tuhan? Itu adalah ketika saudara mengerti saudara sebagai domba-domba, saudara mau dituntun oleh Tuhan. Orang yang dicintai oleh Tuhan adalah orang yang mau dituntun oleh Tuhan. Domba lain yang tidak mau dituntun oleh Tuhan, dia tidak bisa menjadi satu kawanan dengan satu gembala, yaitu Tuhan. Orang yang mau dituntun oleh Tuhan adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Aku dicintai oleh Tuhan, aku percaya aku dicintai Tuhan, tapi aku tidak mau dituntun oleh Tuhan. Aku mau berjalan sendiri. Saudara akan keluar dari kawanan. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Saudara perhatikan. Orang yang dicintai oleh Tuhan adalah orang yang mendengarkan suaranya. Biarlah kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Bukan cuma mendengarkan, tapi kita taat kepada firman Tuhan tersebut. Karena kepekaan kita, kerinduan kita untuk mendengarkan suaranya dan tuntunannya dalam setiap aktivitas kita, dalam kehidupan kita, itu membawa kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Tuhan. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara yang mendengarkan suara Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan, saudara akan dijadikan satu kawanan dengan satu gembala, yaitu Tuhan. Dan kalau Tuhan adalah gembala saudara, saudara melihat
Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pencuri datang ayat 10, hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara perhatikan, dia datang. Lalu saudara mau memberi diri dituntun oleh dia. Saudara mau mendengarkan suara dia. Saudara menjadi satu kawanan dengan dia. Menjadi domba-domba yang dicintai oleh dia. Saudara akan mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia. Karena ada Tuhan yang berjaga-jaga. Ada Tuhan yang membantu kita membangun setiap aktivitas kita, bisnis kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, apapun itu, keluarga kita. Dia menyertai kita. Dia melindungi kita, dia menjaga kita, dan membentengi kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menyegarkan saudara kembali, supaya saudara boleh belajar mengerti bahwa tanpa Tuhan diutamakan dalam kehidupan kita, kita menjadi pribadi yang sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Segarkan jiwa mereka, bangkitkan iman dan pengharapan mereka. Pulihkan mereka ketika lemah, bantulah mereka ketika mereka jatuh. Angkat kembali mereka, segarkan kembali mereka. Ingatkan pikiran mereka bahwa kalau mereka mendengarkan suara Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan, Tuhan akan membawa mereka kepada kehidupan yang berkelimpahan. Dan Tuhan akan menopang mereka, Tuhan akan melindungi daripada bahaya, Tuhan akan melindungi daripada segala sesuatu yang jahat. Terima kasih Tuhan, berkat atas umat-Mu, berkat atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.